Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Nick. Malam itu saat asik minum di sebuah bar, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sepasang kekasih yang sedang berdebat, di mana si pria yang bernama Osgood mengajak kekasihnya untuk berumah tangga. Tapi kekasihnya ini selalu saja menolak dengan berbagai alasan. Perbincangan mereka berdua terhenti oleh kehadiran Nick yang tiba-tiba memaksa pasar Osgood untuk berdansa. Nick bahkan mempermalukan Osgood di hadapan kekasihnya dengan berhasil mencopot rambut palsu yang ia kenakan. Akibat gangguan itu, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi Nick tak berhenti mengajar dan mempermalukan Osgood hingga akhirnya It's over. kejadian barusan membuat pacar Osgood kelepak-kelepak. Ia tak menyangka pacarnya bisa semasuk itu dan akhirnya memantapkan hatinya untuk menikah. Di waktu yang sama, di depan sebuah rumah sakit, terlihat seorang wanita yang mengalami luka parah akibat dianiaya orang tak dikenal. Ia pun segera dilarikan ke dalam untuk mendapatkan pertolongan pertama. Saat setengah sadar, wanita itu tak berhenti menggumamkan nama Nick. Jadi siapa Nick sebenarnya? Apakah benar ia hanya seorang pecundang? Nyatanya sebaliknya. Sehari-hari ia bekerja sebagai konsultan keamanan. Pagi itu ia mendapatkan seorang klien yang mengaku sebagai miliuner muda bernama Cyrus, di mana ia meminta untuk ditemani berjudi selama berada di Las Vegas. Nick pun sepakat untuk menemaninya sebentar malam. Dari sana Nick pergi ke sebuah restoran untuk sarapan. Namun saat di parkiran, ia kembali bertemu Osgood yang terlihat sangat bahagia. Yang ia sangat puas dengan akting Nick semalam. Yang jadi ternyata kejadian semalam hanyalah akting semata demi meyakinkan pacar Osgood kalau ia adalah pria sejati. Makanya dari itu, Osgood memberi Nick bayaran 2 kali lipat. Namun Nick bukanlah orang yang mata duitan. Ia menolak dengan halus bonus yang diberikan, karena sejak awal Nick hanya ingin membantu hubungan asmara teman baiknya. Saat sarapan, Nick berbincang dengan pelayan resto yang sudah sangat akrab dengannya. Ia bercerita memiliki sebuah mimpi di mana dia sangat ingin pergi ke sebuah kota kecil di Perancis dan menghabiskan hidup selama 5 tahun ke depan untuk bersantai. Tapi untuk mewujudkan impian tersebut, Nick memerlukan uang paling tidak 500.000 US dollar. Anyway, sebelum pergi dari sana, Nick diberitahu kawannya kalau Holly baru saja menelepon dan memintanya untuk mampir. Ternyata Holly adalah wanita sekarat yang tadi kita lihat. Entah apa hubungan mereka berdua, namun Nick dan Holly tampaknya cukup dekat. Di rumahnya siang itu, Holly mulai bercerita kronologi kejadian beberapa hari lalu, di mana ia baru habis pulang kencan di sebuah hotel. Tiba-tiba 3 orang tak dikenal memasuki lift dan memaksa Holly untuk ikut ke sebuah pesta, yang ternyata itu adalah jebakan. Di dalam kamar, Holly diperkosa oleh orang tak dikenal ini. Dengan begitu selesai, 2 orang bodyguard pria itu memukulinya agar tak berani mengadukan persoalan ini ke polisi. Sekarang Holly ingin menuntut balas dendam. Nick sendiri merasa iba, tapi juga agak kesal ke Holly yang masuk ke sebuah hotel yang sudah jelas-jelas adalah sarang dari para mafia. Bahkan jauh-jauh hari Nick sudah sering memperingatkannya. Pada intinya, Nick bilang harusnya Holly menyewa pengacara ataupun detektif untuk mengusut kasusnya dan bukan dirinya. Tapi kata-kata Nick tadi hanyalah sebuah bualan semata, karena ujung-ujungnya ia tak tega dengan apa yang menimpa Holly, dan diam-diam ia memutuskan untuk mencari tahu siapakah pelaku yang dimaksud. Nick kemudian pergi ke hotel tempat sebelah penginap. Di sana ia menemui teman lamanya bernama Millie. Nick meminta tolong untuk dicarikan pelaku yang Holly sempat jelaskan ciri-cirinya. I was with 2 large bodyguards. Get off at 4. Singkat cerita, sore itu keduanya kembali bertemu dan Millie berhasil menemukan apa yang Nick cari. Pelaku bernama Denny Marco. Dia adalah seorang anak pimpinan mafia besar di Italia. Ia menginap di kamar sekian dan juga memiliki 2 bodyguard yang cukup besar yang selalu bersamanya. Di akhir percakapan, Millie sebagai teman baik Nick cuma memberi saran agar dirinya jangan mencari masalah dengan Denny, karena ia jamin tak akan berakhir dengan mudah. Setelah mendengar nasihat itu, Nick kembali menelpon Holly dan bilang ia tak mendapatkan info apapun soal pelaku yang memperkosanya. Tapi Holly sudah kenal baik dengannya. Ia tahu kalau Nick bohong demi menutupi sesuatu. Makanya Holly kembali membeberkan fakta di mana malam itu saat setelah diperkosa, Denny menodongkan pistol ke kemaluannya hanya demi menunjukkan kekuasaannya sebagai seorang anak bos mafia. Holly juga mengingatkan bahwa dahulu ialah satu-satunya orang yang menerima Nick saat terpuruk. Singkat cerita, malam itu Nick harus menemani Cyrus berkeliling Las Vegas. Mereka pergi dari satu kasino ke kasino lainnya.
Tapi sebagai seorang miliuner, Cyrus terlihat agak mencurigakan, apalagi ia hanya berjudi di meja taruhan yang untuk kalangan kelas ke bawah. Tapi bagaimanapun juga, itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan Nick. Di lain sisi, pikirannya malam itu sebenarnya lebih terganggu oleh kata-kata Holly di telepon tadi. Dan karena merasa berhutang budi, akhirnya Nick memutuskan untuk memberitahu Holly identitas pemerkosanya, serta nomor kamar hotel yang ia inapi. Tapi ujung-ujungnya, Holly kembali meminta lebih. Ia maunya balas dendam, dan Holly tahu betul hanya Nick yang mampu membantai siapapun, bahkan jika targetnya seorang bos mafia. Just for what, Holly? I want his nuts in my hands. I want my revenge, Nikki. Malam itu, Nick mendatangi kamar Danny mengaku sebagai teman dari seorang bos mafia Las Vegas bernama Baby. Ia pun diizinkan masuk dan berbincang dengan Danny soal permasalahan Holly. Tapi bukannya mengakui perbuatannya, Danny malah berpura-pura tak ingat apapun, bahkan mengancam balik menggunakan senjata api. Nick sebenarnya sangat ingin menyelesaikan semua persoalan ini secara baik-baik. Ia bahkan mencoba menenangkan dirinya dengan membayangkan cita-cita liburannya di Perancis. Tapi namanya kesabaran, ya ada batasnya. Bayangkan, Nick menghabisi 3 orang mafia hanya bermodalkan sebuah kartu kredit. Setelah itu, ia mengikat ketiganya dan mengajak Holly untuk masuk ke kamar. Dan tanpa basa-basi, Holly mengeluarkan sebuah gunting tanaman untuk melukai titik Danny. Danny yang ketakutan mengajak berdamai dengan memberikan uang $50.000 yang berada di lacinya. Tapi Holly tetap belum puas. Ia pun melukai titik Danny hingga menangis selayaknya anak kecil akibat ketakutan. Don't do this, don't. Malam itu juga Nick menyarankan agar Holly keluar dari Las Vegas karena Danny pasti akan menuntut balas dendam. Uang $50.000 tadi mereka bagi dua dan keduanya pun berpisah. Rencananya Nick juga akan keluar kota untuk bersembunyi sementara waktu. Tapi setelah memegang uang lumayan banyak, ia memutuskan untuk menggandakan uangnya malam itu melalui permainan blackjack. Awalnya Nick bermain aman dengan kelipatan ratusan dolar. Kebetulan ia menjadi bandar adalah temannya sendiri. Namun setelah berhasil menebak kartu-kartu yang akan keluar, membuat Nick semakin optimis kalau malam itu Dewi Fortuna sedang menyertainya. Dari tadinya main di kelipatan jutaan meningkat menjadi puluhan juta. Namun setelah bandarnya diganti, Nick memutuskan untuk berhenti sejenak. Lumayan ia sudah untung kurang lebih 120-an juta. Malam itu Cyrus juga berada di kasino yang sama. Tapi belum sempat ngobrol lama, tiba-tiba Nick kembali kepikiran apakah keberuntungan masih menyertainya. Karena penasaran, ia pun kembali ke meja judi dan benar saja, kemenangan demi kemenangan terus ia dapatkan. Orang-orang di sana bahkan merasa kagum akan kemampuan juri Nick yang kini telah memenangkan ratusan ribu dolar. Yang awalnya modalnya cuma $100, kini tip yang ia miliki berjumlah $506.000, nilai yang cukup untuk mewujudkan mimpinya liburan di Perancis. Setelah bermain, Nick sempat mengobrol sebentar dengan Cyrus sebelum akhirnya ia ke meja penukaran chip. Tapi bukannya menukarkan semua chip yang ia miliki, Nick malah tergoda untuk kembali bertaruh. Di sini kita dibuat sadar. Salah satu alasan Nick tak pernah bisa menggapai mimpinya adalah hobinya bermain judi. Dan tak tanggung-tanggung, kali ini Nick mempertaruhkan semuanya dan dalam sekali game. Bahkan ia juga mengeluarkan uang cashnya. Jadi total taruhannya adalah senilai $525.000. Orang-orang kembali berkumpul dan menyaksikan kegilaannya. Tapi seperti yang kita duga, kali ini sial bukan main. Nick kehilangan segalanya. Sesaat setelah itu, ia ke kamar mandi, rasa penyesalan dan stres semuanya menumpuk dalam benaknya. Hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Saat terbangun, Nick berada di ruang istirahat milik kasino. Terlihat Cyrus menemaninya sejak tadi. Setelah semuanya yang terjadi, Cyrus akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia alasan mengapa ia menemui Nick sejak awal, di mana dia ingin diajari Nick cara bela diri ataupun teknik bertarung. Yang pada intinya, ia tak ingin hidup dalam ketakutan. Ia telah mencari berbagai orang yang masuk kualifikasinya dan hanya Nick lah yang memiliki itu semua. Bahkan, ia rela membayar senilai jutaan dolar agar Nick mau ikut dengannya.
Asal kalian tahu, Cyrus sudah menjadi miliuner sejak umur 19 tahun. Kekayaannya ratusan juta dolar berkat kecerdasannya di bidang IT. Tapi bukannya senang akan tawaran itu, Nick malah marah karena Cyrus menyinggung kalau yang membuat Nick tak bisa keluar dari Vegas bukanlah kebiasaan judi, tapi rasa takut keluar dari kota yang ia sudah anggap sebagai kampung halamannya. Nick kemudian memutuskan untuk merenung sejenak di bar, tapi kali ini orang-orang utusan Danny akhirnya muncul. Tepat pada waktunya, kebetulan Nick sedang butuh pelampiasan stres. Dreaming of a white snow. Kalian sudah bisa menebak, dialah si botak overpower. Mau berapapun preman yang Danny kirim padanya saat itu, tak satu pun dari mereka yang bisa menangkap Nick. Hingga akhirnya sang pemilik kasino menghentikan pertarungannya akibat rusaknya berbagai fasilitas di sana. Namun Nick langsung tunduk ketika sang bos mafia Las Vegas bernama Baby memanggilnya untuk sebuah pertemuan khusus. Mereka berdua saling menghormati sejak lama. Namun peraturan tetap peraturan. Nick dituduh telah merampok Danny plus membunuh 2 bodyguardnya. Padahal kita ketahui bersama Nick hanya melukai mereka. Singkat cerita, Nick pun dibawa ke sebuah ruangan khusus untuk disidang. Jika terbukti bersalah, Nick akan langsung dibunuh. Di sana, Danny telah menunggunya dan Baby langsung memintanya Danny untuk menceritakan kronologi kejadian pembunuhan kedua bodyguardnya. Di sini kita saksikan Danny yang pengecut mengarang-arang ceritanya dan bahkan mencoba menutupi dosanya yang telah memperkosa Holly. Ia bilang Nick tiba-tiba datang ke kamarnya dan menembak kedua pengawalnya. Tapi Nick cuma tertawa dan bertanya 2 hal. Yang pertama adalah mengapa ia harus membunuh menggunakan pistol. Danny pun bilang semua orang membunuh menggunakan pistol. Tapi Baby langsung membela Nick, di mana ternyata sudah menjadi legenda di Las Vegas kalau Nick adalah orang yang mampu membunuh siapapun tanpa perlu senjata api. Bahkan kata Baby, bisa saja ia membunuh bermodalkan sebuah asbak. Kedua, Danny diminta untuk menunjukkan luka di kelaminnya sebagai bukti kalau semalam ia dibuat menangis oleh seorang wanita. Pada intinya, Danny membunuh kedua pengawalnya karena merasa malu. Ia takut jika kejadian memalukan semalam bocor ke orang lain. Principal, I'm gonna see you real soon. Sebelum berpisah, Baby cuma memperingatkan Nick kalau Danny tak akan tinggal diam dan sebaiknya ia mengungsi sementara waktu. Singkat cerita, dari sana Nick memutuskan mampir ke restoran andalannya untuk sarapan. Kini ia bingung karena uangnya telah habis dan para mafia masih akan terus mengincarnya. Tapi tiba-tiba di ujung meja, Cyrus kembali muncul dan mengatakan ingin berterima kasih karena telah menyadarkannya bahwa semua orang memiliki ketakutannya masing-masing. Di sini akhirnya Nick mengakui kelemahannya dalam berjudi dan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian ia bilang bagaimanapun juga kini impiannya telah menjadi angan-angan karena semua uangnya telah habis. Cyrus yang sudah menduga hal itu kemudian memberinya sebuah amplop berisikan cek senilai 1 juta US dollar plus sebuah tiket ke kota Korsika, kota impian Nick di Perancis. Tapi di tengah perbincangan, tiba-tiba Danny bersama beberapa anggotanya kembali muncul dan hampir saja membunuh Nick. Untung saja Cyrus berhasil mengalihkan perhatian mereka semua dengan berpura-pura menjadi orang gila. Nick berhasil kabur dan bersembunyi di atas kanopi. Di tangannya terdapat sendok dan pisau makan. Ia kemudian menenangkan dirinya sebelum akhirnya langsung loncat untuk beraksi. Lima orang bersenjatakan lengkap Nick bunuh dengan satu persatu bermodalkan alat makan. Ia bertarung sesuai dengan legendanya kalau Nick adalah orang yang mampu membunuh siapapun tanpa perlu senjata api. Hingga pada akhirnya tersisa Danny seorang yang ia bunuh dengan sangat brutal. Saat naik ke mobil, Cyrus kembali menghampiri Nick dan memaksanya untuk menerima tiket dan uang yang ia hadiahkan. Nick mencoba menolak, namun Cyrus tetap ngotot karena walaupun terlihat simpel, Nick telah berhasil menghilangkan rasa takut di dalam hatinya. Friends? Don't ruin it. Merry Christmas, Nick. Dari sana, Nick mampir sebentar ke hotel untuk mengambil pakaiannya. Dengan sangat berhati-hati, ia keluar kamar dan kembali mengendarai mobilnya. Hingga terlihat ia berhasil keluar dari Vegas dengan selamat menuju kota impiannya. Dan dengan begitu, film pun tamat.